Jadi saat saya membaca artikel ini eksplorasi etnomatematika bentuk alat musik rebana yang diteliti atau dikaji oleh Ibu Herdianti Putri Muasaro serta Ibu Naili Lukmati Nur. Nah, untuk penelitian ini sebelumnya itu bertujuan untuk mengeksplorasi bentuk alat musik rebana yang mengaitkan dengan pembelajaran matematika. Nah, ini semuanya kalian pernah tahu ya kalau rebana itu ada dan sangat berkaitan dengan kayak acara keagamaan itu juga ada. Nah, karena ada tersebut beliau ingin mengkaji mengenai manfaat alat musik rebana itu apakah bisa dikaitkan dengan pembelajaran matematika. Nah, kalau untuk penelitian yang ada di artikel ini termasuk penelitian kualitatif dengan pendekatan etnografi, di mana untuk datanya nantinya ini diperoleh melalui hasil observasi dan yang bersumber dari salah satu guru matematika dan santri di Mahat di salah satu sekolah di Kabupaten Demak. Nah, untuk penelitian ini menunjukkan bahwa adanya konsep geometri pada bentuk alat musik rebana. Nah, sebelum kita membahas mengenai bagaimana Pak? Oh, memang belum digeser ya Mbak ya? Iya, ini baru digeser ke halaman bawah bagian pendahuluannya bisa terlihat tidak Pak? Saat ini. Enggak terlihat ya? Enggak terlihat. Tidak Oh, udah terlihat. Sudah terlihat, sudah. Baik. Nah, ini pendahuluannya, ini terdapat keterkaitan yang sangat erat antara pendidikan dan budaya karena merupakan kebutuhan mendasar bagi setiap individu. Nah, oleh karenanya peran budaya itu menjadi salah satu dalam bidang pendidikan, yakni dapat melakukan kegiatan belajar matematika dengan berbasis budaya atau lebih dikenal dengan etnomatematika. Nah, di setiap daerah itu mempunyai latar belakang histori dan budaya yang berbeda. Misalnya, kalau di daerah Jogja itu saat ini kan ada Mauladan Nabi dan adanya sekaten. Terus di daerah lain juga pasti kalau memperingati Maulud Nabi juga dengan cara yang lain juga. Jadi setiap daerah itu mempunyai perbedaan budaya. Nah, di sini kita akan membahas intinya ke alat musik rebana. Apakah alat musik rebana itu bisa dikaji dalam bentuk matematika? Nah, dalam wilayah yang masih memiliki latar belakang Islami, salah satu kesenian tradisional yang berkembang kesenian ini dapat digunakan untuk pembelajaran karena termasuk dalam etnomatematika. Jenis pembelajaran berbasis budaya yang pertama adalah belajar tentang budaya, belajar dengan budaya, dan belajar melalui budaya. Dalam kesenian rebana, terutama pada bentuk alat musiknya, mengandung unsur matematika yakni geometri. Dari kesenian ini, siswa dapat belajar dan berinteraksi dengan objek nyata sehingga mudah memahami konsep materi yang berkaitan. Nah, untuk penelitian ini nantinya untuk diterapkan dalam pembelajaran geometri pada salah satu pondok di Kabupaten Demak. Nah, untuk metodenya, yang metode penelitian yang akan digunakan, ini masuk ke dalam penelitian lapangan, di mana penelitian ini merupakan peristiwa yang dialami, objek berupa peristiwa yang dialami oleh masyarakat. Nanti untuk penelitiannya dilakukan di salah satu MTS negeri di Kabupaten Demak, dengan subjek yang digunakan adalah seorang guru matematika dan 20 anak mahat sebagai sampel penelitian.
Nah, untuk penelitiannya ini menerapkan data yang diakumulasikan didapatkan dari sumber dari guru matematika dan anak-anak dengan menerapkan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sedangkan instrumen yang digunakan adalah pedoman wawancara, lembar observasi, dan lembar dokumentasi. Nah, untuk prosesnya yang dilakukan dalam pengajian ini itu melangkup beberapa langkah. Langkah pertama dengan pengumpulan data, yakni dengan menemukan berbagai informasi terkait kesenian rebana sebagai bahan ajar matematika, materi geometri. Yang kedua, reduksi data, yakni menyederhanakan data atau dengan membuang data yang tidak perlu. Yang ketiga, pemaparan atau penyajian data. Jadi dari proses pengumpulan data, terus menyederhanakan data, itu nanti akan disajikan, yakni menyusun data secara sistematis agar lebih mudah dipahami, dan nanti untuk hasil outputnya agar bisa dipraktekkan sebagai bahan ajar di salah satu pondok pesantren di Kabupaten Demak tadi. Nah, untuk pembahasannya, alat musik rebana itu terdiri dari beberapa komponen. Teman-teman bisa lihat untuk gambarnya. Bisa Mbak Di. Bisa ya. Baik. Nah, di sini kan ada salah satu set alat musik rebana. Ada yang saya tunjuk ini namanya bass, terus ada terbangan, ada darbuka, keprak, dan ada namanya tan. Nah, dari gambar alat musik rebana pasti kalian juga pernah lihat, bisa membayangkan kalau itu adalah salah satu, ada bangun kerucut, ada ini konsep lingkaran. Di sini ada banyak banget untuk konsep geometri. Nah, alat rebana bass misalnya, bagian permukaannya itu dipukul, yang sini itu berdiameter 35 cm dan tingginya itu sekitar 15 cm. Oleh karena itu memiliki sisi alas dan sisi tanpa tutup yang berbentuk lingkaran serta memiliki tinggi. Nah, dalam matematika, konsep alat musik rebana yang dinamakan bass ini bisa kita buat menerapkan konsep uang tabung tanpa tutup. Kemudian ada alat musik terbangan, terus tungtam, keprak yang ini juga menerapkan konsep bangun rumah yang sama dengan bass. Hanya saja itu nantinya membedakan adalah ukurannya. Sedangkan untuk mengenai alat musik yang satunya ini, yang darbuka, mohon maaf ini. Nah, kalau yang alat musik darbuka ini menerapkan konsep yaitu kerucut, bangun kerucut. Kesenian rebana merupakan kesenian tradisional berupa musik yang sudah sejak masuk Indonesia dan masih eksis di wilayah Nusantara. Perkembangan kesenian rebana ini dimulai bersamaan dengan masuknya Islam ke Indonesia. Jadi Islam mempengaruhi beberapa sektor, diantaranya adalah sektor ekonomi dan menyebarkan kesenian yang berbau Islami, diantaranya adalah gambus dan rebana. Kesenian rebana yang memiliki keunikan dan estetika tersendiri di setiap daerah. Hal ini dikarenakan terjadi interaksi antara budaya timur dengan barat serta tradisi lokal, sehingga melahirkan adanya akulturasi atau pencampuran budaya. Sumber bunyi dari alat rebana itu berasal dari kulit hewan seperti sapi. Nama lainnya ada rebab, redap, kumpangan, atau gendangan, atau rebana.
Nah, kesenian rebana itu sering disebut dengan hadroh, sering dijumpai ketika saat kita pengajian atau berbagai acara yang bersifat Islami. Nah, dari kajian di atas, dari melihat alat musik rebana, itu kita bisa membuat suatu bahan ajar yang menerapkan terkait untuk kesenian rebana tersebut dibuat dalam sebuah bahan ajar. Nah, bahan ajar sendiri itu adalah segala sesuatu yang disusun secara runtut guna membantu guru atau pendidik melakukan proses pengajaran. Hal-hal yang perlu disiapkan sebelum melakukan proses pembelajaran adalah menyiapkan rancangan pembelajaran yang di dalamnya memuat tujuan, bahan ajar, strategi mengajar, media, sumber belajar, serta evaluasi. Nah, di sini ada geometri pada jenjang SMP atau MTS yang menerapkan terkait konsep dari musik rebana tadi, yang mana untuk rebana tadi itu kan menerapkan yang bagian bass yakni tabung, terus darbuka itu ada kerucut. Nah, pada bangun tabung dan kerucut yang akan dibahas yaitu menentukan jaring-jaring, penentuan luas permukaan dan volume, serta menyelesaikan permasalahan kontekstual. Jadi dari rebana yang bass tadi, kalau misalnya dibuat itu tuh membuat sebuah konsep mengenai jaring-jaring kerucut dan jaring-jaring tabung. Adapun untuk rumus volume tabung dan volume kerucut, jika dibuat dalam bahan ajar, nantinya menjadi seperti ini. Jadi itu bahan ajar yang akan digunakan oleh beliau dalam mengaji terkait etnomatematika menggunakan alat musik rebana, mencari jaring-jaring kerucut serta mencari luas permukaan tabung serta kerucut. Nah, substansi etnomatematika, materi geometri dalam kesenian rebana. Seorang guru matematika yang bekerja di salah satu MTS negeri di Kabupaten Demak, dalam wawancaranya menjelaskan bahwa dalam materi kelas 9 terdapat pembahasan mengenai geometri bangun ruang. Dalam sistem pengajaran yang biasanya dilakukan adalah dengan metode konvensional, sehingga siswa hanya mendengarkan penjelasan dari gurunya saja. Siswa tidak memiliki objek konkret terkait materi yang dipelajari, sehingga menurut beliau penggunaan kesenian rebana sebagai bahan ajar matematika khususnya materi geometri merupakan salah satu ide yang bagus. Selain dapat membantu siswa dalam menanamkan konsep materi, juga mengingatkan kembali kepada siswa mengenai kesenian tradisional Islami yang mungkin sedikit diminati oleh kalangan remaja. Nah, dalam penelitian ini, beberapa siswa memberikan penjelasan terkait proses pembelajaran dengan menggunakan kesenian rebana sebagai bahan ajar, bahwasanya mereka menjadi lebih mudah dalam proses pemahaman materi. Walaupun bentuk alat musik rebana itu kan tidak sama persis ya, ada yang bentuknya yang darbuka itu dalam bentuk kerucut, yang bass itu dalam bentuk tabung, dan yang tam itu juga dalam bentuk lingkaran. Namun walaupun bentuknya itu tidak sama persis dengan
bangun yang sedang dipelajari, akan tetapi mereka menjadi lebih aktif dalam kegiatan belajar, yakni melakukan aktivitas pengukuran dan berhitung. Nah, siswa dapat diberikan gambar bangun tabung dan kerucut. Kemudian, siswa diminta untuk membandingkan dengan bentuk alat musik rebana. Jadi dalam pembelajaran ini, siswa itu terlebih dahulu diberikan kalau gambar bangun tabung dan kerucut itu seperti itu. Dan di mana mereka diminta untuk dibandingkan dengan bentuk alat musik rebana. Maka akan terdapat kemiripan antara bangun tabung dan kerucut dengan alat musik rebana. Hal tersebut akan meningkatkan kemampuan siswa dalam imajinasi karena siswa akan membayangkan bentuk bangun tabung dan kerucut dengan bantuan alat musik tersebut. Terdapat beberapa hal yang dipelajari peserta didik terkait bangun ruang yang sesuai dengan alat musik rebana, mulai dari unsur-unsurnya, sisi, hingga pada menghitung luas permukaan dan volume bangun. Dari sumber-sumber data di atas, substansi etnomatematika materi geometri yang terkandung dalam kesenian rebana adalah berupa bangun ruang tabung dan bangun kerucut. Jadi etnomatematika dalam alat musik rebana itu bisa diterapkan dalam materi geometri, di mana bangunnya yaitu bangun ruang tabung dan bangun kerucut. Pada alat musik jidur rebana, keplak menerapkan konsep bangun ruang tabung. Sedangkan pada alat musik darbuka itu menerapkan konsep bangun ruang kerucut. Dalam implementasi model pembelajaran yang diterapkan di kelas itu harus disesuaikan dengan materi yang diajarkan. Tidak semua materi itu dapat disampaikan dengan model ataupun metode yang sama. Jadi misalnya materi tabung itu juga tidak bisa disampaikan dengan model cara pembelajaran dalam materi kubus, itu tidak sama. Sehingga harus memerlukan salah satu bantuan bahan ajar, yaitu bisa juga melalui alat musik rebana tadi. Selain itu, bahan ajar dan media juga harus dipersiapkan dengan baik sehingga kegiatan belajar mengajar itu dapat berlangsung sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dari hal tersebut, menurut hasil wawancara model pembelajaran untuk menerapkan kesenian rebana sebagai bahan ajar geometri dalam proses pengajaran di kelas, itu lebih tepatnya menggunakan model cooperative learning. Sehingga jadi peserta didik dapat belajar dengan membangun kerjasama antara peserta didik yang satu dengan peserta didik yang lain dalam menyelesaikan suatu tugas yang diberikan oleh guru, karena kerjasama adalah bekerja bersama untuk mencapai tujuan bersama. Guru di sini fungsinya hanya memantau dan memberikan pengarahan kepada setiap kelompok serta memastikan para siswa memahami perintah dari tugas yang diberikan. Nah, di sini ada gambar di mana kita eksplorasi etnomatematika kesenian rebana terkait materi geometri bangun ruang. Sebelumnya teman-teman sudah bisa sampai di sini, sudah bisa lihat gambar bas hadrohnya. Slide-nya masih berjalan? Sudah. Masih, Mbak. Masih ya. Nah, di sini ada gambar bas hadroh dalam alat musik rebana. Yang atasnya yang bahan kulit, yang sini yang bentuknya lingkaran, itu dia sebagai diameternya. Terus yang ini itu sebagai tinggi, itu digambarkan sebagai sebuah konsep
tabung, yang mana ini diameter, ini tinggi. Terus alat musik ini menerapkan konsep bentuk tabung sehingga nantinya siswa itu dapat diketahui unsur-unsur bangun tersebut dalam kegiatan pembelajaran. Dalam kegiatan pembelajaran dapat diterapkan pembelajaran cooperative learning, yakni nantinya siswa diminta untuk mengidentifikasi unsur-unsur tabung, serta menghitung luas alas, luas limut, luas permukaan, dan menghitung volume tabung. Selain bass, alat musik tebangan, tung, tam, keprak juga menerapkan konsep yang sama, yakni bentuk bangun ruang tabung. Nah, konsep lain juga berbeda dengan alat musik rebana yang salah satunya itu bernama darbuka. Kalau darbuka ini meski terlihat sedikit berbeda dari bentuk kerucut, apabila diperhatikan baik-baik, alat musik ini merupakan gabungan dari dua buah kerucut. Jadi walaupun kalau lihat sekilas tuh beda banget sama kalau konsep gambar kerucut. Kalau gambar kerucutan seperti ini. Namun kalau kita lihat dengan seksama, ini merupakan dua gabungan dari dua buah kerucut. Nah, dari alat musik darbuka ini yang direbana, nah peserta didik itu diminta untuk berpikir imajinatif, menggambarkan kok bisa ya ini dua buah kerucut dari mana gitu, dari alat musik darbuka. Nah, dalam proses pembelajarannya juga sama, menggunakan konsep cooperative learning, di mana materinya itu diminta siswa itu mengidentifikasi unsur pada kerucut, terus disuruh menghitung luasnya, baik luas alas maupun luas limut, terus maupun luas permukaan, serta dapat menghitung pula volumenya. Nah, dari hal tersebut itu berdasarkan penelitian oleh Sarwodi, Marinka, Febriani, dan Wirne pada tahun 2018 itu menyimpulkan bahwa kemampuan pemahaman matematika secara efektif dapat ditingkatkan melalui integrasi etnomatematika dalam pembelajaran matematika di kelas. Etnomatematika itu juga mampu menurunkan kecemasan pada pembelajaran matematika. Jadi kalau misalnya siswa itu merasa cemas bahwa pembelajaran matematika itu sulit, namun dengan adanya etnomatematika ini menurut penelitian Oya dan Rahayu tahun 2017 itu bahwa bisa menurunkan kecemasan atau anggapan siswa bahwa matematika itu sulit, sehingga memberikan motivasi kepada siswa atau stimulus kepada siswa agar dapat mengatasi kejenuhan. Jadi salah satu fungsi etnomatematika itu adalah bisa disimpulkan sebagai bisa mengatasi suatu kejenuhan siswa dalam belajar matematika. Dari hasil penelitian tersebut, kita tiba ke simpulannya. Simpulannya, matematika merupakan suatu ilmu yang bersifat abstrak, sehingga terkadang peserta didik itu merasa kesulitan dalam memahami materi yang disampaikan. Maka, budaya itu memiliki peran dalam proses pembelajaran atau biasa disebut dengan etnomatematika. Di sini, etnomatematika itu berperan sebagai objek konkret, yang mana nantinya bisa mempermudah siswa dalam proses pemahaman materi. Selain itu, nantinya siswa juga dapat mengenal lebih dalam mengenai budaya tersebut. Sebagai salah satu media, pembelajaran matematika juga bisa mengenal terkait budaya, melestarikan budaya
Nah, kesenian rebana ini dapat juga diterapkan dalam kegiatan belajar mengajar. Berdasarkan hasil penelitian, memberikan hasil bahwa dalam kesenian rebana itu terkandung konsep matematika, khususnya materi geometri 3 dimensi, yakni bangun tabung dan kerucut. Dari hal tersebut, dalam penelitian ini siswa dapat belajar secara berkelompok atau cooperative learning dengan memahami konsep bangun tabung dan kerucut, mulai dari unsur-unsur, menghitung diameter, jari-jari, diameter, luas selimut, luas permukaan, hingga menghitung volume bangun tersebut. Sehingga dalam penelitian ini, peneliti mengemukakan saran bahwasanya melakukan kegiatan belajar mengajar yang berkaitan dengan materi geometri bank ruang dapat dilakukan dengan basis etnomatematika, seperti salah satunya menggunakan alat musik rebana. Namun, di sini peneliti juga tidak menutupi bahwa masih terdapat banyak kekurangan dalam melakukan penelitian karena keterbatasan pengetahuan dan wawasan yang dimiliki. Nah, sekian untuk mengenai kajian yang saya bahas mengenai jurnal pendidikan matematika Kudus yang kami ambil dengan judul Eksplorasi Etnomatematika Bentuk Alat Musik Rebana. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf jika terjadi kesalahan atau ada kata-kata yang kurang berkenan. Misalnya ada yang ingin ditanyakan, bisa ditanyakan ke Pak Nuryadi.